apa-apa udah disambut karang dan ombak. Oke, ini saya sampai di spot yang benar-benar vertikal banget. Pijakannya semakin susah untuk dilihat. Memiliki kontur berkarang dan berombak besar, Pantai Cihara memiliki potensi hasil alam yang melimpah. Salah satunya adalah lobster. Populasi lobster di pesisir selatan Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten ini masuk kategori terbaik di dunia. Bersama ya, Kang? Ya. Oke. Ini saya lagi di Pantai Cihara, mau mengikuti aktivitas nelayan setempat, mau ngajodang. Ngajodang itu mencari hasil laut dengan alatnya ini. Jodang ini. Perlengkapan nelayan untuk ngajodang terbilang masih sangat sederhana. Hanya menggunakan ban dalam sebagai pelampung dan sepatu khusus yang menyerupai fin untuk berenang. Kita mulai menuju ke tengah dan rumah Papa udah disambut karang dan ombak. Luar biasa insaf. Gimana, Kang? Saya mau pusing pakai ban. Oke. Untuk menuju lokasi, kami harus berenang menerjang ombak terlebih dahulu. Menembus deburan ombak menggunakan ban dalam tidaklah semudah menggunakan papan surfing. Kekuatan kaki sangat diperlukan untuk bisa melewati ombak. Karakteristik ombak Pantai Cihara yang tidak terlepas dari kondisi geografisnya yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Akhirnya ini kita sudah sampai di lokasi ngajodang di dekat-dekat batu ya, Kang. Tapi ini tertutup batu mandi, artinya airnya udah mulai naik. Jadi kita nyarinya di sekitar sini. Lumayan juga nih, harusnya masih kencang. Jadi bisa kita pasang sekarang ya, Kang? Selain harus menghadapi tantangan ombak yang besar, saya harus jeli melihat spot yang potensial untuk menaruh jodangnya. Udah semua ya? Ya. Ambil yang kemarin kita taruh. Oh, iya. Yang kemarin taruh. Oke. Oke deh. Ternyata nggak bisa langsung dapet, jadi saya diajakin Kak Bedin ngambil jodang yang udah dipasang kemarin. Ayo, Kak. Iya. Hasil ngajodang tidak bisa langsung diambil. Harus menunggu 1 malam untuk bisa mendapatkan lobster. Cukup berat bagi saya untuk menarik jodang yang terisi lobster dari kedalaman 15 meter. Oh, terasa sekali. Ini nih, jodang yang udah dipasang kemarin. Semoga dapat banyak, Kang. Wih, dapat, wah. Ada kepiting juga. Lobster dan kepiting. Dapat lagi, lapar. Ini ukurannya lebih besar daripada yang tadi. Variatif ya, jadi satu jodang kita nggak tahu dapat berapa. Tadi ada 2, ketinggian lobster, ini dapat 1. Lumayan banget, kan? Bukan lagi. Jadi setelah ini kita akan berpikir untuk langsung bakar hasil tangkapan hari ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah bertualang dan berjibaku dengan ombak, saatnya saya merasakan olahan lobsternya. Ini lobsternya udah dipisahin dari jodangnya dan ada yang berbeda. Jadi ini adalah lobster jenis karang. Kalau yang ini jenis pasir. Dari warnanya udah beda banget. Terus dari
bentuk tubuhnya juga dia lebih ramping kalau yang pasir ini. Hidup di kedalaman 10 hingga 200 meter, lobster memakan biota air yang ukurannya lebih kecil dari badannya. Udah semua nih Kak. Ini lobsternya udah ditusuk-tusuk, sekarang bisa langsung kita bakar. Kak. Mengolah hidangan lezat seperti lobster ini tidak perlu menggunakan banyak bumbu masak. Lobsternya ini kita ngolahnya simple banget dengan cara survival, cuma dibakar dan bumbunya juga sederhana banget tuh. Pak Baim lagi siapin sambal kecap. Ini nih lobsternya sudah matang. Dari warnanya sudah sangat cantik, merah dan berbalur dengan bumbu. Langsung aja kita makan. Menikmati lobster bakar ala masyarakat nelayan Cihara sungguh nikmat rasanya. Tekstur dagingnya yang kenyal dan berserat berpadu dengan rasa manis karena masih benar-benar segar. Mantap banget ini, karena udah dibelah juga lobsternya, jadi bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Terbayarkan sudah perjuangan kami hari ini mencari lobster terombang-ambing di tengah laut, dan memang hasil akhirnya sangat nikmat luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masuk sebagai destinasi wisata bahari, Banten memiliki sejumlah pantai berpasir putih yang menawan. Salah satunya Pantai Sawarna, yang terletak di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, yang menjadi tujuan surfing saya kali ini. Sekarang kami sedang perjalanan ke spot surfing Pantai Sawarna. Sebenarnya saya udah pernah datang ke pantai ini 5 tahun yang lalu, tapi sekarang saya kembali. Tentunya ditemanin surfer lokal Kang Randy. Ombaknya lagi bagus ya Kang? Wah, mantap. Oke, pastinya seru banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Sawarna memiliki kualitas ombak kelas dunia. Alunan ombaknya yang panjang dan konsisten menjadikannya destinasi pilihan para surfer profesional. Oke, ini kita udah sampai di titik spot Pantai Sawarna. Jadi di sini tuh unik banget dan termasuk berbahaya ya, karena untuk menuju ke ombak kita harus melewati satu jalur di antara karang. Emang harus tepat banget ini jalurnya. Untuk bisa menuju spot surfing, saya harus melewati jalur air yang berada di antara karang yang tajam. Jalur yang secara alami terbentuk ini cukup sulit untuk dilewati. Salah perhitungan sedikit, saya bisa terempas ke karang yang berada di sisi jalur air. Ini tuh kalau dari samping-samping emang gak kelihatan bermunculan karangnya, tapi ini karang semua. Cuma ada satu jalur ini tuh yang dalam. Ombak pertama datang, waktunya untuk take off. Karakteristik Pantai Sawarna ini adalah langsung laut lepas, nggak ada pelusnya, jadi ombak gelombang yang datang dari tengah itu langsung mengarah ke pantai. Jadi emang karakter pantai seperti ini ombaknya lebih besar. Setiap spot surfing memiliki karakter yang berbeda-beda. Mulai dari ombak, pasang surut, hingga karang bawah airnya. Kondisi angin pun sangat berperan penting dalam menentukan besar kecilnya ombak. Kang Randy, salah satu surfer lokal Sawarna, banyak memberi informasi tentang karakter ombak di sini. Itu levelnya termasuk yang sulit ya Kang? Ini sebenarnya medium juga sih. Di Sawarna? Iya. Cuma kalau yang sulitnya di pas lagi naik aja. Lagi tinggi? Kalau lagi sama
masih fun-fun aja. Jadi kalau misalnya surfer yang masih medium sama advance cocok lah ya. Bisa. Kalau pemula jangan dulu deh. Ombak pantai selatan yang besar dan kencang membuat energi saya cepat terkuras. Namun tantangannya mendorong rasa penasaran saya untuk bisa menaklukkannya. Saya harus bisa cepat beradaptasi dengan ombak di sini. Ini tuh jaraknya dari bibir pantai cuma sekitar 50 meter. Tapi kerasa capek banget. Karena ombaknya kenceng, arusnya juga kenceng. Waktu terbaik untuk bisa menari di atas ombak pantai Sawarna adalah ketika akhir tahun hingga awal tahun berikutnya. Nah, menurut saya lebih susah kalau surfing di ombak yang berantakan kayak gini dibanding ombak yang perfect. Waktu semakin sore, ombak dan arus semakin kuat saya hadapi. Kejadian yang tak terduga pun terjadi. Leg rope saya terputus saat terjatuh dari papan. Berada di tengah gulungan ombak sangat menyulitkan saya untuk berenang ke tepi pantai. Beruntung, Kang Randy berada di dekat saya. Ketenangan menjadi kunci utama dalam menghadapi kondisi seperti ini. Tanpa diduga-duga nih, ada kejadian leg rope saya, tali saya tiba-tiba terlepas. Mungkin karena ombaknya terlalu kenceng tadi habis take off ambil lomba, tiba-tiba lepas. Tapi untung karena dia ada di dekat saya, jadi saya langsung kasih aba-aba, saya panggil dia. Dan emang bagusnya tadi kan kita cukup tenang walaupun arusnya di sini kenceng banget. Aman kan? Makasih banyak. Tadi kita sharing papan berdua dan ada teman juga yang nyamperin mengambilin papan saya yang ke bawah arus. Saat melakukan kegiatan ekstrim, kita harus paham dengan risiko dan safety-nya. Hal tersebut akan membantu kita dalam menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terduga seperti yang baru saja terjadi. Udah aja ya Kang surfingnya? Udah dapat ombak lumayan banyak, terus tadi juga ada sedikit kesalahan teknis. Tapi emang seru banget, saya kembali lagi ke Pantai Sawarna menikmati ombak yang tidak begitu perfect, tapi seru banget temenin Kang Randy dan mendapatkan momen yang tidak bisa saya lupakan. Seru banget. Thank you ya Kang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berselancar di Pantai Sawarna memberi saya pengalaman dan tantangan baru. Pohon kelapa adalah salah satu tumbuhan yang tumbuh subur di Indonesia. Nah, kali ini saya bersama dengan warga desa Sukajadi, bukan mau mengolah buahnya, tapi ada sesuatu hal yang ada di pohon kelapa tersebut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pohon kelapa di Indonesia sangatlah mudah ditemukan, khususnya daerah pesisir, seperti di Desa Sukajadi, Kabupaten Lebak, Banten. Banyak manfaat yang bisa diambil dari pohon kelapa, mulai dari buahnya hingga batangnya. Oh ini Kang. Ih, dapat lagi. Udah lumayan banyak kayaknya. Sini. Di satu batang pohon udah dapat segini banyak. Kalau dilihat-lihat emang mirip ulat sagu ya Kang. Sama, mirip. Mungkin karena pohon kelapa sama pohon sagu masih sejenis tumbuhan palma, jadi memang
bentuknya mirip, cuman yang membedakan kalau ulam ini lebih bening, lebih transparan nih. Ulat kelapa atau ulam adalah larva dari kumbang kayu. Serangga ini sering dianggap sebagai pengganggu bagi sebagian tanaman jenis palem-paleman. Ini kok beda banget. Ini udah jadi kumbang ya, Bu? Iya. Oh, nah ini nih ulam yang sudah berubah menjadi kumbang. Bentuknya beda sekali, lebih besar dan menguning. Selain menggunakan parang, mencari ulam juga dapat dilakukan dengan cara tradisional. Bentar coba ya. Oke, ini ada info dari Kak Aep. Oke. Jadi orang zaman dulu kalau mau mencari ulam ini ada salah satu caranya menggunakan indera pendengaran. Jadi kalau didengar ada suara gemericik air, tandanya ada ulamnya. Coba kita lihat. Wih! Nah, ini adalah salah satu fun fact. Ternyata kalau makan ulat pohon kelapa ini bisa meningkatkan suasana hati. Jadi kalau lagi sedih atau lagi bete, makan aja ulat pohon kelapa. Ulam yang akan dimasak harus saya cuci terlebih dahulu. Nah, ini ulamnya udah dicuci bersih. Ulamnya gede-gede banget ya nih, Kang. Iya. Ini nggak lengkap kalau saya nggak cobain. Oke, siap. Saya coba ya, Kang. Ya, siap. Ini gede banget. Oke. Ya, Kang, Saya coba. juga mau nyobain. Gimana rasanya? Oke, mau dicuci tangannya? Kalau ini banyak banget teksturnya. Udah mulai agak kasar ya? Agak kasar dalamnya, terus kayak daging, ada dagingnya juga. Oh iya, karena memang kondisinya mungkin Ada pahit-pahitnya juga. Kalau yang masih kecil tuh masih kayak fresh banget dan juicy banget. Kayak kalau diolah lebih enak lagi nih, Kang. Langsung olah aja ya. Olah ya. Oke, ayo, Kang. Biar- Nah, ini nih, ulam yang sebesar ini kalau di sini bisa dijadikan campuran untuk minum air kelapa. Dan kalau dibandingkan sama yang ukuran kecil, terlihat banget perbedaannya, dan dari kandungan di dalamnya juga berbeda. Kalau yang kecil ini terlalu banyak kandungan airnya, tapi kalau yang besar ini justru lebih banyak kandungan lemaknya. Makanya tadi pas dimakan juga terasa lebih pekat. Tidak hanya dijadikan masakan, ulam juga dapat dijadikan campuran untuk minum air kelapa. Ini warnanya sama nggak? Langsung berubah. Ini sama ya? Udah jadi jamu nih, Kang. Cheers dulu dong, Kang. Oke, sip. Cheers. Nah, coba ya. Coba. Enak. Iya kan? Hah, ini kok enak. Nggak percaya kan? Sumpah ini beda banget sama yang tadi saya coba. Nah, saya lebih seger. Terus ada manis dari kelapanya. Mantap banget, Kang. Boleh. Bisa dibuktikan. Mantap. Berasanya seperti apa? Seger aja gitu. Lagi, minum lagi. Minum lagi dong. Barang sudah segar, sekarang waktunya kita mengolah ulam untuk dimasak. Ya kan? Bu, bumbunya udah siap? Udah. Oke. Sajian kuliner khas ulam ini, bumbunya cukup sederhana. Bawang merah, bawang putih, tomat, cabai rawit, dan oyong. Semua bahan ditumis hingga harum. Setelah harum, masukkan ulam yang sudah dibersihkan, tumis hingga matang. Oke, ini oseng ulamnya sudah matang. Terlihat kadar lemaknya udah keluar semua. Juicy-juicy-nya keluar, makin menggoda nih untuk kita coba. Ayo, Ibu. Ayo, Cobain ya. Kang. Langsung. Kita coba. Mantep pol kalau bahasa Jawa ya.
Dari teksturnya itu berubah, dia lebih padat dan bumbunya semakin meresap ke dalam. Ini Mas, luar biasa nih resepnya hari ini Kang. Mantap. Enak, tambah cengeknya. Tambah cengek. Nendang banget nih rasanya. Saya nggak nyangka nih, bahan yang kita dapatkan dari pohon kelapa yang lapuk bisa bermanfaat sekali untuk tubuh. Karena fun fact-nya, ulam ini bermanfaat sekali untuk meningkatkan suasana hati biar makin senang ya Pak. Bayangkan nih, kalau lagi bete atau lagi sedih, makan ulam langsung jadi senang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di provinsi paling barat Pulau Jawa masih berlanjut. Kali ini saya akan menguji adrenalin di tebing Gedogan yang berada dalam kawasan Bentangkars, Goa Laut, Geopark Bayah Dom, Desa Lebak Tipar. Rencananya, kali ini saya akan menikmati keindahan alam dari atas tebing Gedogan dengan menggunakan hammock. Sekarang saya udah bersama dengan teman-teman rock climbing berada di tebing Gedogan. Nah, saya bersama dengan Lilis akan memacu adrenalin dan tentunya menikmati view dari atas sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di atas ketinggian 250 meter di atas permukaan laut dan menjulang setinggi 80 meter. Tebing Gedogan belum banyak mempunyai jalur untuk dipanjat. Oke, siap Lilis? Semangat! Oke, nah ini karena Lilis adalah pemanjat yang berpengalaman, jadi dia akan mulai dulu, saya di bawah sambil mengamati. Jalurnya yang mana aja yang dipijak. Memiliki kemiringan 90 derajat, tebing Gedogan memiliki jalur yang curam dan ekstrim. Dia sudah sampai di hammock, dia terlihat tenang sekali walaupun susah. Dia masih mencoba cari posisi yang pas buat duduk. Tali pengaman sudah terpasang di harness saya. Kini saatnya saya yang memanjat. Teknik yang digunakan dalam panjat tebing ini adalah teknik top rope, di mana tali pengaman pemanjatan sudah terpasang di titik akhir pemanjatan. Aduh, belum seberapa aja udah kerasa banget nih. Karena emang otot kaki, tangan dipakai semua. Dalam panjat tebing atau rock climbing, butuh kemampuan untuk membaca jalur. Daya tahan serta kelenturan tubuh juga sangat diperlukan. Oke, ini saya sampai di spot yang benar-benar vertikal banget. Pijakannya semakin susah untuk dilihat. Dan kalau bisa dilihat ini, nih terjal banget kan. Dan itu bebatuan kars yang emang karakteristiknya berwarna putih dan kuat juga. Cuman harus hati-hati karena bebatuan ini lumayan tajam. Dan ini view di belakang saya. Baru segini view-nya udah bagus ya. Ini ya. Ini emang tebing yang kita panjat sampai titik kita hammocking nggak begitu tinggi, cuman sekitar 10 meter. Tapi karena terjal sekali dan pijakannya sangat susah dicari, jadi mah bener-bener harus fokus. Sini ya. Nama saya tremor karena ya terlalu nge-push tadi ya, jadi istirahat dulu sebentar. Jari itu cuman megang sedikit aja di batu, jadi benar-benar harus kuat jarinya. Dikit lagi. Ini 2 meter lagi ya. Dalam panjat tebing, gerakan yang teratur dan bisa memanfaatkan momentum menjadi hal yang penting. Pergerakan kaki yang tenang dan tidak terburu-buru, serta pemilihan poin untuk cengkraman tangan bisa membantu efisiensi tenaga. Tanganku tuh sampai mati rasa
nggak bisa ngambil ini karabinernya. Kurang atas sedikit. Wow, perjuangan belum berakhir. Lanjut juga Lilin. Aku aja yang masih di sini tremor. Kita ada merah, masih bergetar. Sama sekali udah gak kerasa apa-apa, sakit-sakitnya kan tusuk-tusuk batu. Tapi terbayarkan. Puas banget lihat view-nya. Setelah perjuangan yang cukup menguras tenaga, akhirnya saya pun sampai di hammock yang telah terpasang di atas tebing. Biasanya, hammocking ini terpasang di antara batang pohon atau sejenisnya. Tetapi kali ini, hammocking kali ini langsung dikaitkan ke hanger di tebing. Seneng banget akhirnya sampai di titik hammocking ya Lis. Iya. Ini rasa capeknya, takutnya terbayarkan dong sama view di depan kita. Nih lihat. Di depan situ ada perkampungan Tipar. Dan di depan sana adalah perbukitan Cipagon. Ada yang kurang rasanya bila saya dan Lilis hanya menikmati pemandangan alam saja. Tak lupa, saya menuangkan kopi panas yang telah dibawa. Sungguh pengalaman yang tak tergambarkan. Bisa menikmati pemandangan alam ditemani secangkir kopi hangat. Terbayar sudah perjuangan saya memanjat tebing Gedogan. Masih di pesisir Pantai Anyer, kali ini saya mau nyobain salah satu olahraga air, perahu layar. Petualangan saya lanjutkan ke arah barat Provinsi Banten. Sebagai negara maritim, Indonesia merupakan surga bagi para penggemar aktivitas olahraga air. Salah satunya adalah perahu layar. Masih di pesisir Pantai Anyer, kali ini saya mau nyobain salah satu olahraga air, perahu layar. Oke, ini kita udah start masuk. Sambil nunggu ombak turun, tadi masih lumayan gede juga. Jenis perahu layar yang digunakan adalah perahu layar laser. Jadi tagging itu kita berpindah posisi, kita mengikuti arah angin. Jadi kalau arah angin ke sana, otomatis layarnya juga akan ditopang ke arah sana. Jadi kita harus pindah ke bagian sebaliknya. Agar bisa berlayar dengan baik, arah angin dan kecepatan angin menjadi faktor utama dalam perahu layar. Keterampilan dalam membaca dan mengendalikan angin menjadi hal yang wajib dikuasai. Tapi ini belum seberapa, anginnya masih oke ya. Nanti kalau anginnya kenceng kita pasti Travis, ya, menyeimbangkan dengan badan kita harus benar-benar keluar ke belakang. Oh my god. Kapal harus berjalan miring 45 derajat agar layar dapat menampung angin yang datang. Beberapa kali saya harus taking mengikuti arah angin yang berubah. Saya harus sigap mengarahkan tali layar serta kemudi untuk mengarahkan perahu mengikuti arah angin. Pegang kemudi sendiri, dapat angin, enak banget. Saat memegang kemudi, kekuatan lengan tangan menjadi kontrol utamanya. Harus bisa menahan dan mengarahkan layar supaya perahu bisa meluncur ke arah yang tepat. Wah, seru banget ya Dendi. Ya, aku seru. seneng banget bisa nyobain water sport baru. Dan ini emang campur aduk nih, mengacu adrenalin, harus fokus juga. Tapi Dendi keren banget ngajarin ya. Akhirnya bisa juga, seru banget. Pokoknya teman-teman yang berkunjung ke Anyer wajib dicobain perahu layar. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.